Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istad Nur Mukaromah dari Prodi Tadris Matematika C akan menjelaskan sedikit tentang modul 4, yaitu tentang keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran biasanya disebut dengan pendahuluan atau kegiatan awal pembelajaran yang isinya menyangkut penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran, dan pemberian motivasi. Apersepsi sendiri berisi penyampaian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas atau diketahui siswa sebelumnya. Tujuan pembelajaran disampaikan terkait dengan apa yang harus dikuasai siswa setelah maupun selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan penyampaian motivasi dilakukan agar siswa mengetahui manfaat apa yang akan diperoleh siswa setelah mempelajari materi tersebut. Keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran ini biasa disebut dengan penutup atau kegiatan akhir pembelajaran yang isinya menyangkut refleksi proses pembelajaran yang akan dilakukan, merangkum materi, bahkan bisa dengan memberi kuis. Refleksi sendiri diadakan agar mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan dan memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Merangkum sendiri dilakukan agar siswa benar-benar mengetahui kebenaran konsep yang telah dipelajari. Sedangkan pengadaan kuis sendiri dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam menyerap pembelajaran dan tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan pelajaran. Ada beberapa komponen keterampilan untuk membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberi acuan. Dan yang terakhir, membuat kaitan. Ada dua prinsip keterampilan yang digunakan untuk membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, bermakna. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Ada dua komponen keterampilan untuk menutup pelajaran. Yang pertama, meninjau kembali inti pelajaran. Bisa dengan cara merangkum atau membuat ringkasan. Yang kedua, dengan mengevaluasi. Yang kedua, ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu apa sih? Keterampilan bertanya adalah keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dimaksudkan agar siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, keterampilan bertanya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar mempunyai komponen-komponen dasar yang diterapkan dalam mengajukan pertanyaan. Nah, komponen bertanya lanjut yaitu keterampilan bertanya yang merupakan lanjutan keterampilan bertanya yang mengutamakan untuk mengembangkan berpikir dan kreatif siswa. Dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa, guru perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari, yaitu
mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, memberi pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban hentak, pertanyaan ganda, dan menentukan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Ada beberapa komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengungkapan pernyataan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan. Yang keempat, pemindahan giliran. Yang kelima, penyebaran pertanyaan. Yang keenam, pemberian waktu berpikir. Yang ketujuh, pemberian tuntunan kepada siswa agar dapat menemukan jawaban yang benar jika siswa menjawab salah. Masuk keterampilan yang ketiga, yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan itu adalah keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Pemberian penguatan dapat membuat siswa merasa bangga dan percaya diri sehingga dapat mendorong mereka untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan agar penggunaan penguatan efektif. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Hal ini dapat memberi kesan tidak ikhlas jika penguatan yang diberikan tidak didasarkan adanya kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebermaknaan. Yang ketiga, menghindari penggunaan respon negatif. Cara memberikan penguatan. Yang pertama, dapat dilakukan kepada pribadi tertentu. Bisa dengan melihat dan menyebut nama siswa yang diberi penguatan tersebut. Yang kedua, dengan penguatan pada kelompok siswa. Yang ketiga, dengan penguatan dengan segera. Hal ini dilakukan agar siswa yang melakukan tingkah laku itu diharapkan tidak merasa jerih payahnya itu tidak dihargai. Yang keempat, variasi dalam penggunaannya. Nah, hal ini agar terkesan guru itu tidak terlalu biasa gitu. Ada beberapa komponen-komponen yang perlu dipahami guru. Yang pertama, penguatan verbal. Bisa berupa kata-kata pujian, dukungan, dorongan. Yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini dapat berupa gerak mimik dan gerakan wajah. Bisa dengan mendekati siswa, dengan sentuhan tangan. Yang dimaksud sentuhan tangan di sini itu ya, dengan menepuk-nepuk pundak atau berjabat tangan gitu. Tapi dalam memberi penguatan ini, guru itu juga harus memperhatikan umur, jenis kelamin, bahkan agama dan budaya siswa. Yang keempat, kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, simbol atau tanda. Yang keenam, penguatan tak penuh. Nah, komponen yang ketiga yang juga penting bisa dengan penguatan berupa hadiah materi. Jadi, siswa itu yang hasil kerja kelompoknya paling bagus atau kerja tugasnya paling bagus, dia itu dikasih hadiah. Jadi biar dia itu lebih semangat gitu. Yang keempat, keterampilan yang keempat yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan
dan kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran. Variasi dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Hal ini meliputi 1. Menggunakan variasi suara. Yang kedua, memusatkan perhatian. Yang ketiga, membuat kesenyapan. Yang keempat, mengadakan kontak pandang. Yang kelima, mengubah posisi guru di dalam kelas. Variasi yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan pengajaran. Nah, hal ini bisa meliputi yang pertama, variasi alat atau bahan yang dapat dilihat. Misalnya, mengawali dengan pemutaran film, menunjukkan slide-slide gambar, seperti itu. Nah, yang kedua, bisa menggunakan variasi alat atau bahan yang dapat didengar. Misalnya dengan memutar kaset atau memutar siaran radio tentang pendidikan. Yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau dimanipulasi. Misalnya, dalam menerangkan cara menemukan rumus volume kerucut, guru bisa meminta siswa untuk menuangkan pasir dalam tabung ke dalam limas dengan alas yang sama. Variasi pola yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Nah, misalnya dalam pembentukan kelompok anggota itu tidak selalu tak atau bisa diacak dan saat presentasi di depan kelas itu juga kelompoknya diacak. Keterampilan dasar yang kelima adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik atau mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Ada beberapa prinsip dalam memberikan suatu penjelasan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pembelajaran. Yang kedua, penjelasan harus relevan dengan pembelajaran. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan jika ada pertanyaan dari siswa atau juga dapat telah direncanakan oleh guru. Yang keempat, penjelasan harus materi yang bermakna bagi siswa. Yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Dalam keterampilan menjelaskan juga terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan penjelasan. Yang kedua, menyajikan suatu penjelasan. Keterampilan dasar yang keenam adalah keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Nah, pengertian dari keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil ini adalah keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk berbagi informasi atau menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang dilakukan dalam kelompoknya. Sama seperti keterampilan-keterampilan dasar yang lainnya, komponen dasar yang satu ini juga memiliki komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah atau pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan pendapat siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang keenam, menutup diskusi. Keterampilan dasar mengajar yang selanjutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Apa sih keterampilan mengelola kelas itu? Yang dimaksud dengan keterampilan mengelola kelas yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi.
Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan kepada hal-hal yang positif. Dan yang terakhir, penanaman disiplin diri. Ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam mengelola kelas. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan menciptakan dan pemeliharaan visi belajar yang optimal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian, atau memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Nah, yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Dalam hal ini, guru itu harus menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, bisa dengan memodifikasi tingkah laku. Nah, yang kedua, bisa dengan pengelompokan proses kelompok. Dan yang ketiga, bisa dengan menemukan dan mengatasi tingkah laku yang bermasalah. Nah, sekarang kita masuk kepada keterampilan dasar mengajar yang terakhir. Apakah itu keterampilan dasar mengajar yang terakhir? Yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan orangan. Nah, keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Sama halnya dengan keterampilan dasar yang lainnya, keterampilan dasar yang satu ini juga mempunyai komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Bisa dengan cara menunjukkan kehangatan, mendengarkan secara simpatik, dan juga memberikan respon positif. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan. Yang pertama, bisa dengan cara memberi orientasi umum, memvariasikan kegiatan, dan membentuk kelompok yang tepat. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sekian penjelasan sedikit dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.